Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Baitullah, hari ini sudah hadir bersama saya Ustadz Romli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Romli adalah pembimbing jamaah umroh dari Rabbani Tour dan juga seorang ustadz yang aktif di banyak sekali program-program kajian di Bandung. Hari ini di Untold Story of Tanah Suci, saya akan ngobrol dengan Ustadz Romli terkait apa-apa sih yang pernah beliau alami atau jamaah-jamaah beliau pernah alami yang mungkin insya Allah bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang apa dan bagaimana Allah membimbing kita, Allah juga menegur kita mungkin seperti itu. Hal-hal yang mungkin tidak terjadi di semua orang tetapi dialami oleh Ustadz Romli atau jamaah-jamaah yang dipimpin oleh Ustadz Romli. Begitu ya, Tat? Siap, Bu Haji. Ya, Tat, jadi tadi sudah sampaikan program ini kita ingin mendengarkan cerita dari Ustadz dan jamaah-jamaah yang Ustadz bimbing gitu loh. Karena kan Ustadz udah ribuan nih membimbing jamaah nih, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa dari orang tua, orang muda, bapak, ibu, anak-anak gitu ya. Nah, kira-kira mungkin Ustadz mau mulai dari mana dulu nih Tat, untuk ceritanya itu? Silakan, Tat. Siap. Terima kasih. Sahabat Baitullah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman-pengalaman selama membimbing. Alhamdulillah Bu Haji sudah 24 grup yang saya bawa. Terima kasih Alhamdulillah. Rabbani itu. Setiap grup ini punya cerita dan selalu memberikan pembelajaran. Sehingga setiap grup saya coba untuk amati apa aja nih kira-kira hikmah cerita dari mereka yang kemudian saya coba jadikan satu catatan, dan insya Allah pada kesempatan podcast ini mungkin sebagian akan saya bagikan. Saya ingin memulai dari yang mungkin termasuk fundamental Bu Haji, yaitu tentang ada beberapa jamaah yang ketika melaksanakan manasik, kemudian setelah selesai manasik, mereka datang kepada saya dan secara terang-terangan mengatakan, Ustadz, saya ini kalau lihat dari ibadah sehari-hari, saya belum disiplin. Tapi kok Allah sudah manggil saya gitu. Saya ini sebetulnya merasa siap tidak siap. Bahkan pernah ada datang Bu Haji, ada seorang jamaah, dia menyatakan dengan jujur, Ustadz saya ini baru hijrah dan dia nampak terlihat bertato, mohon bimbingannya Ustadz. Karena saya merasa ya belum siap gitu. Tapi kok Allah sudah manggil saya. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu kemudian saya mencoba membuat satu rumusan sebagai satu katakanlah motivasi bagi mereka, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang kita ke Baitullah, maka itu pertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Iya. Ada sesuatu yang ingin Allah kasih Mm-mm. kepada kita. Jadi mantep ya, Ah, kemudian berangkat ke Tanah Suci ya. betul. Soalnya banyak Tat, teman-teman saya tuh banyak yang mau berangkat itu, aduh saya takut ya gitu dengan dosa masa lalunya. Ya kita nggak tahu apa gitu ya, tapi Masya Allah udah, ayo berangkat gitu loh. Iya. Bahkan sudah disiapkan tiketnya itu, ini loh Masya tinggal Allah. berangkat aja. Enggak, saya belum mau berangkat dulu. Atau mungkin itu yang dibilang belum dipanggil ya sama Allah ya, bisa juga ya seperti itu Iya. gitu. Memang berangkat umroh termasuk haji ini menarik menurut saya, Bu Haji. Kenapa? Ya karena ini soal panggilan. Ini Ya, soal panggilan. Ibadah umroh ini tidak bicara mesti beres dulu satu ibadah, mesti beres dulu satu kompetensi ibadah. Artinya jika memang sudah waktunya Allah ya, memanggil, ya udah dia harus berangkat gitu. ya, Tinggal bagaimana dia bisa memaknai perjalanan umrohnya ini gitu. ya, Dalam artian umrohnya ini harus menjadi satu perjalanan perenungan diri. ya, Kalau saya suka bilang kepada jamaah begini, Allah ini betul-betul maha baik kepada kita. Kita yang masih banyak lalai, masih suka menzolimi diri, tapi Masya Allah, Allah undang undang ke gitu. Tanah Suci Allah ini ya. maha baik. Maka saya suka bilang sama jamaah, Bapak Ibu,
jadikan perjalanan umroh ini sebagai perjalanan syukur. Iya. Perjalanan Karena syukur. banyak juga sahabat, beberapa dari tamu-tamu kita yang sudah siap berangkat, kemudian paspor dan boarding pass-nya hilang entah di mana, itu udah di airport. Bahkan yang belum lama itu pernah kejadian, satu keluarga berangkat, anaknya yang perempuan mau duduk di dalam Hmm. pesawat, Hmm. nggak tahu salah duduk gimana, tiba-tiba crack, lututnya sakit gitu loh, pesawat udah Subhanallah. masuk ini kan, akhirnya diturunkan dari pesawat gitu loh. Itu bapak ibu, anaknya 2 apa 3 gitu ya kalau saya nggak salah, itu diturunkan dari pesawat. Kita pun nggak tahu karena kita Betul. berpikir mereka sudah boarding, sudah masuk ke pesawat, tapi qadarullah ternyata terjadi kecelakaan dan kita taunya itu ibunya udah nangis-nangis, ini anak saya kakinya sakit diturunkan gitu. Jadi kita langsung kontak tim handling pun nggak tahu karena udah Betul, dalam betul. pesawat itu udah penanganannya berbeda. Jadi itu tadi ya balik lagi bahwa orang ke tanah suci itu Betul, memang betul. sudah dipanggil sama Allah. Jadi ya harus berprasangka baik ya Betul. Tat, Itu walaupun poinnya. dengan kondisi apapun yang terjadi. Karena Betul, begitu tidak betul. dipanggil pun ya sudah tidak bisa datang ke Baitullah begitu. Betul, betul. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang itu ketika mereka ada di Madinah dan Mekah atau ketika umroh Tat? Karena kan di awalnya mereka sudah gelisah gitu Betul, kan. betul. Nah, itu apa kemudian yang terjadi dengan mereka selama di sana? Baik. Para jamaah yang tadi di awal ketika selesai manasik menyampaikan kondisi Iya, perasaan mereka, iya. ada yang merasa Kekhawatirannya, belum siap, kegelisahan ya. khawatir, kemudian merasa bahkan ada yang bilangnya ekstrim Bu Haji, merasa "Oh, ini belum pantas ya gitu ya. Ya kita coba bangun motivasi, pikiran positif, kita ajak berhusnudzon kepada Allah karena pasti ada sesuatu yang ingin Rahasia Allah ya kasih. Allah mau kasih ya selama Betul, tanah suci gitu. nanti ya. Nah, selama di sana, Masya Allah, tabarakallah, dengan bimbingan-bimbingan yang kita lakukan, dan ini mungkin juga jadi satu rumus yang bisa jadi universal, bisa juga personal. Mereka sangat merasakan tentang keajaiban Baitullah. Ya, Dan saya memang selalu mendorong Bu Haji kepada jamaah itu, jadikan umroh ini sebagai perjalanan syukur dan tafakur gitu. ya, Betapa Allah itu maha baik. Sehingga saya ajak jamaah itu selama di tanah suci ada satu saat lah mereka untuk me time, bertafakur. Mencoba membandingkan antara diri yang banyak lalai, masih banyak zoli, masih ngasal gitu. Tapi kok Allah ini maha baik gitu, maha baik. Nah, sehingga di sana saya lihat mereka-mereka yang tadinya itu ada perasaan-perasaan belum siap, merasa belum pantas dan lain sebagainya. Ya ketika di sana mereka merasa bahagia, senang, dan apa-apa yang dikhawatirkan. Nah, biasa kalau yang dikhawatirkan itu biasanya dari sisi-sisi bacaan-bacaan, doa, zikir. Bahkan pernah ada jamaah itu yang terlalu overthinking, kekhawatiran yang sifatnya lebih teknis gitu. Gimana transportasinya, akomodasinya, ya. gitu. Nah, setelah ada di lapangan, setelah mengalami, menjalani, apa yang mereka takutkan itu tidak terjadi. Maka di antara pesan yang suka saya sampaikan juga kepada jamaah yang mau berangkat dengan pengalaman grup-grup yang sebelumnya adalah Iya. saya sampaikan, Bapak Ibu jangan overthinking, apa yang Bapak Ibu atau kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Karena ada Iya. satu kaidah dalam bahasa Arab itu aktsaru ma yukhafu la yakunu. Banyak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Pernah ada satu obrolan juga dengan seorang jamaah yang dia itu tadi merasa belum pantas, belum siap. Justru karena tadi mungkin sudah mengamalkan apa yang saya anjurkan, bentuk tafakur, syukur, akhirnya motivasi hijrahnya jadi semakin kuat, Ya. semakin kuat. Ada kejadian-kejadian khusus selama di tanah suci yang mungkin mereka ceritakan kepada Ustadz? Orang-orang tersebut yang tadinya ragu untuk berangkat itu? Dari pengalaman-pengalaman mereka, ya mungkin alhamdulillah, biiznillah dengan pertolongan Allah dan juga secara ikhtiar kita juga memberikan bimbingan layanan yang terbaik. Mereka saya lihat jadi nampak happy-happy gitu ya di sana itu. Mungkin secara personal pasti saya yakin mereka juga punya satu pengalaman spiritual yang luar biasa. Cuman yang saya bikin bahagia adalah
apa yang mereka waktu setelah manasik khawatirkan tentang doa, tentang zikir, tentang akomodasi dan lain sebagainya, itu tidak ada apa ya, keluhan yang berarti Ya. gitu. Yang ada adalah seperti yang grup kemarin yang bulan Desember itu malah memberikan satu apresiasi yang luar biasa. Ya. Ustadz, saya puas begitu kan, Ustadz saya puas gitu. Nah gitu mungkin Waji. Ya, oke. Nah, dalam beberapa grup-grup kita yang Itu. sebelumnya nih Ustadz, teman-teman sahabat Baitullah, memang tidak semua orang bisa menyikapi ya apa yang terjadi di dirinya gitu dengan baik, dengan bijak. Karena buat tim Rabanitur dan juga ustadz-ustadz yang biasa membimbing, itu Masya Allah, tabarakallah ya, orang-orang yang sama Allah itu memang diuji. Mm-mm. Selalu datang makanan sudah habis Iya. gitu. Padahal orang lain datang makanannya banyak gitu kan. Nah, memang kadang-kadang karena ini berkaitan dengan Ustadz selalu mengatakan kita introspeksi diri gitu ya, introspeksi diri gitu kan. Karena apa? Tidak semua orang mau menceritakan kenapa sih gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu kenapa terjadi seperti itu. Yang tahu hanya beliau gitu kan. Iya, Dirinya dan betul. Allah yang tahu gitu kan. Tapi saya sendiri pernah ngalamin nih Tat, Hmm. waktu haji lah waktu itu. Saya duduk di belakang jamaah dari India atau Bangladesh lah ya gitu. Liatin lah nih Tat, di kakinya itu ada rorombehan gitu kan. Biasa kan orang India itu dikasih Iya, henna iya, gitu kan. iya, Nah, iya. ada rorombehan gitu. Duduk di belakang saya kan jadi kelihatan karena Ah. kita lagi nunggu, lagi waktu itu masih nunggu sholat ya. Saya itu berpikir di otak saya gitu loh, kakinya rorombehan pasti bau gitu. Pasti bau gitu ya Tat. Padahal saya nggak nyium bau, cuma berpikir aja begitu, ini rorombehan kayaknya gitu ya gitu. Udah itu Masya Allah, tabarakallah Tat. Setelah itu saya selalu ketemu di depan saya jamaah yang Yang kakinya rorombehan. rorombehan dan bau gitu loh. Setelah loh kok ketemu lagi gitu loh. Saya pindah lagi ketemunya lagi. Tapi bukan orang itu, mungkin nggak tahu lah orang siapa. Tapi selalu di depan saya ada orang yang seperti itu. Akhirnya saya ingat, oh iya, saya bilang saya itu sempat dalam hati ya berpikir begitu. Saya langsung istighfar, saya minta ampun sama Oke. Allah. Itu artinya hal yang kecil ya, tetapi Betul. Masya Allah tanah suci itu loh, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan ya dikasih sama Allah Betul. gitu. Ya inilah hal-hal kecil sebenarnya, tapi ya itu juga mengingatkan kita ya bahwa kita tuh nggak boleh berprasangka, nggak boleh suudzon seperti itu gitu kan. Dan ada balik lagi ya kita menyesali, kita minta maaf sama Allah, kita minta ampun gitu kan. Itu yang kemudian jadi satu teori Bu Haji, Iya. bahwa sesungguhnya tanah suci itu bukan tanah pembalasan. Iya. Pembalasan tentang Oh iya, ini Tat kan suka kita. cerita, saya takut Betul. ke umroh, takut ditendang onta. Iya. Tapi di tanah suci bisa jadi sikap kita yang diperlihatkan waktu di tanah suci, Iya. itu bisa jadi Allah langsung berikan satu balas. Nggak nunggu jeda ya, Gitu. langsung dibalas pada waktu Betul. itu. Ketika berpikir arogan, sombong, Iya. meremehkan, Iya. bisa jadi Allah langsung tegur, Iya. gitu, tegur. Iya, iya, Tapi iya. secara umum tanah suci bukan Tanah tempat pembalasan. dosa, gitu. Ya banyak orang berpikir, saya takut nanti saya dibalas di situ kan, saya takut saya betul. ditendang onta gitu kan, Betul. saya takut saya dimarahin askar atau di ini. Tapi kan Betul. sebenarnya balik lagi tadi akhirnya kita juga paham mengerti Betul. bahwa kita selalu berprasangka baik sama Allah, selalu berpikiran positif gitu ya Betul. Tadi ya. Kalau saya secara pribadi sebagai pembimbing, ini mungkin juga salah satu refleksi diri saya. Kan sudah jadi SOP lah pembimbing untuk memberikan motivasi kepada jamaah. Iya. Dan saya selalu memakai rumus Bapak Ibu, umroh ini harus jadi umroh yang bermakna, berpahala. Maka rumusnya adalah NSA. Nikmati tahap prosesnya, syukuri kebaikan kemudahannya, sabari masalah kesulitannya, ambil hikmahnya. Iya. Ternyata Allah menguji saya. Iya. Gitu. Ustadznya yang diuji sekarang. Diuji gitu kan, diuji. Bukan gitu. jamaahnya tapi ustadznya yang diuji. Bagaimana saya bisa mengaplikasikan nilai-nilai NSA itu, Iya. gitu kan?
Saya juga pernah diuji dengan sakit, ya. Tapi alhamdulillah sakit saya itu tidak ketika prosesi bimbingan. Iya. Biasanya dari pengalaman pernah sakit itu pas mau pulang, Mm-mm. pas hari-hari terakhir. Jadi alhamdulillah secara amanah itu ditunaikan. Bahkan saya pernah berdoa kepada Allah ketika terserang demam di hari terakhir itu, ya Allah berikan saya kekuatan, izinkanlah saya itu istirahatnya itu pas udah pulang gitu. Ini Hmm. demi 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 jamaah, jamaah nih, demi masih belum jamaah. selesai tugasnya ya Betul, Ustaz. demi jamaah. Yang terakhir mungkin yang terbaru adalah yang bagi saya itu ujian termasuk yang berat, yaitu ketika hilang uang, Bu Haji, Hmm. 10 juta melalui yang skema penipuan online itu, Masya mengatasnamakan Allah. bank tertentu itu. Oh, Itu oke. kondisinya habis city tour jalan-jalan, Heeh. kondisi fisik agak kurang Itu fokus kejadiannya di Tanah di Suci, tanah suci. tapi lewat online gitu. Lewat online gitu. Habis Mm-mm. city tour, kemudian kita mau ambil mikot untuk umroh kedua di Ya, Tanim waktu itu. Nah, itu posisinya masih di dalam bis ya. karena kondisi agak capek jadi kurang fokus. Ketika masuk ada WhatsApp WA atau itu, email, ya, atau kita tidak SMS. cek dulu gitu. Kita Hmm. langsung meresponnya sampai terjadilah Dihack transfer, dihack handphonenya. begitu, Oh, seperti Masya itu. Allah. Tapi tadi renungannya adalah, iya, artinya sebagai ustadz pembimbing juga harus mengalami, gitu ya, harus mengalami gitu, supaya Ya. kedepannya kan lebih lebih matang, lebih siap, gitu kan, gitu. Nah sehingga ketika nanti kepada jamaah menyampaikan, saya suka gini Bu Haji, ini ada satu pengalaman jamaah yang saya sangat apa ya, senang dan merasa termotivasi ketika ada jamaah yang waktu itu diuji anaknya itu sakit sampai harus masuk rumah sakit, Iya. masuk ke rumah sakit. Eh, Kemudian saya antar sampai ke rumah sakit, sampai mesti diopname sebentar di Di sana, Madinah atau di Mekah? di Mekah. Oh, di Mekah, ya. Eh, Pas lusa itu mau pulang, gitu. Mm-mm. Jadi pas hari-hari terakhir. Kemudian setelah diopname, diinfus, kembali ke hotel. Nah, pas di hari terakhir kepulangan, Bapak itu memberikan testimoni di depan para jamaah di dalam bis. Beliau mengatakan salah satu materi manasik yang saya selalu ingat dari Pak Ustadz adalah bahwa umroh ini mengandung nikmat dan ujian. Mm-mm. Kalau masalah nikmat mah jangan dibahas lah. Itu orang sudah pada tahu, pada suka, pada siap. Yang saya berkesan adalah umroh ini mengandung ujian. Iya. Jadi gini caranya Bu Haji. Saya suka nanya sama jamaah, Bapak Ibu, umroh itu di mana dilaksanakannya? Mereka akan jawab di Masjidil Haram. Mm-mm. Saya tanya lagi, di mana Masjidil Haram itu? Mereka akan menjawab di Mekah. Iya. Saya tanya lagi, Mekah itu di mana? Di Arab Saudi. Mm-mm. Saya tanya lagi, Arab Saudi itu di mana? Di Asia kata mereka. Saya tanya lagi, Asia itu di mana? Maka mikir, akhirnya ada yang menjawab di dunia. Nah, oke, itu poinnya. Karena umur kita itu di dunia, maka sifat dunia itu akan ada. Akan ada. Sama kayak kita berumah tangga, karena kita di dunia, akan ada ujian. Gitu. Jadi karena umurnya di dunia, Mm-mm. maka akan ada ujian. Nah, sehingga kata bapak-bapak itu, maka sejak mendengar kalimat itu waktu di manasik, saya menyiapkan diri, mental saya. Saya nggak terlalu berekspektasi, karena nikmat pasti ada gitu. Kemudahan tuh pasti ada gitu. Mm-mm. Siapkan itu. Dan ternyata di hari-hari terakhir Allah uji dengan anak saya sakit, harus masuk ke rumah sakit. Mm. Malam-malam saya hubungi Pak Ustadz siap ngantar. Nah di sana saya secara mental jadi tidak soak, saya jadi siap gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Itu yang membuat saya pribadi, oh berarti memang jamaah ini mesti diedukasi sejak awal tuh di sini gitu. Ya, Gitu. dipersiapkan. Dipersiapkan Ya, memang gitu. kan tujuan kita manasik kan kita mempersiapkan Betul, jamaah ya. Apalagi jamaah-jamaah yang belum pernah pergi ke tanah suci. betul, betul, Apa yang mereka hadapi, betul, apa yang mereka betul, alami sama tanah suci. Cuma memang kadang-kadang jamaah-jamaah yang sudah pernah ke tanah suci itu menganggap enteng ya, saya nggak usah manasik lah, saya udah Iya pernah gitu. itu, Karena kan saya berkali-kali ya, Ustadz juga berkali-kali ke tanah betul, suci ya. Apa yang kita alami setiap kita ke tanah suci itu nggak sama. betul.
tahun ini atau bulan ini kita nemunya yang kayak gini gitu Betul, ya, tadi yang betul. kita alami. Bulan depan lain lagi. Betul, betul. Bahkan hari ini dan besok Betul. itu nggak sama, tiba-tiba yang hujan lah Betul. di tanah suci, kita lagi tahu Betul, hujan betul, basah betul. kuyup misalnya seperti itu Betul, kan. betul. Nah, cuma memang jamaah tidak yang sudah pernah ya biasanya nggak apa-apa lah saya udah pernah gitu kan. Ah, Tapi ya balik lagi bahwa apapun bisa terjadi di tanah betul, suci. betul. Allah itu mengujinya kan nggak menunggu kita siap. Betul. Ya kan justru kadang-kadang Allah menguji kita di saat kita nggak siap gitu. Allah Betul, menguji kita di betul. saat kita yang nggak aware gitu. Betul, betul. Baru kalau memang kita balik lagi, oh ya kita menyadari bahwa itu adalah ujian. Betul. Yang hilang uang, yang Betul. hilang keluarganya gitu. Kalau hilang itu udah cerita kalau boleh tuh sering ya Sering. jamaah yang hilang Betul, gitu. Tapi betul. kan bagaimana? Ada yang jamaah nggak ketemu pintu keluar, Betul. muter-muter kok saya nggak ketemu ya pintu Betul. keluar gitu loh. Saya ini di mana, di pintu berapa Betul. gitu kan. Nah itu sering sekali terjadi yang akhirnya kalau memang mereka menyadari Betul. bahwa itu adalah ujian dari Allah, ya Betul. udah duduk aja sebentar, Betul. istighfar gitu ya. Istighfar gitu kan, menyadari apa nih Allah tuh lagi negor apa Betul. gitu ya, insya Allah Hmm. tiba-tiba oh ya ingat ya, oh ini ketemu pintunya, bisa pulang ke Ah, hotel ya gitu. betul, betul, Nah betul. jadi sahabat, banyak sekali hikmah, banyak sekali ujian tadi yang seperti disampaikan. Kalau nikmat itu ya insya Allah sudah biasa lah kita dapat nikmat dari Allah yang kadang-kadang kita juga lupa ya mensyukuri ya nikmat yang bisa sholat tahajud di Betul. di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram gitu ya, Betul. menikmati sholat berjamaah bersama imam dan Betul, betul. jutaan manusia yang ada di sana, bisa minum air zam-zam Betul. setiap saat. Itu adalah nikmat yang Betul. insya Allah pasti Allah kasih kepada jamaah-jamaah yang ada di tanah suci. Tetapi itu tadi, kebicaraan nikmat semua orang akan bicara, oh alhamdulillah saya dapat ini. Tapi Betul, begitu betul. bicara ujian, nah itu balik lagi. Nah, Tidak itu semua betul. orang mau mengungkapkan dia dapatkan ujian, karena tidak semua orang mungkin mau membuka kenapa dia mendapatkan ujian. Karena pasti ada satu alasan kenapa Allah memberikannya ujian, dan itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Kenapa kita mendapat ujian? Gitu Iya, ya, Ter iya. ya? Betul, betul. Maka saya dalam masalah ini termasuk yang serius, Bu Haji. Iya. Karena manasik itu kan bukan sekedar tahu bacaan, tahu Iya, gerakan, gitu. Tapi ini dari pengalaman hampir 24 kali dengan tadi alhamdulillah ribuan jamaah. Justru saya melihat jamaah ini harus mempersiapkan mental spiritual, Iya, harus siap syukur, iya, harus siap sabar, iya, gitu. Bahkan saya menyampaikan kepada jamaah itu, yang pertama, Bapak Ibu siap umroh itu siap belajar, karena ada mindset umrohku ibadahku, umrohku syukurku, umrohku pembelajaranku. iya, Jadi siap belajar di sana. Allah akan ngasih pelajaran-pelajaran kehidupan, gitu, yang bisa menguatkan syukur atau menguatkan kesabaran. Kemudian yang kedua, nah tadi yang disampaikan betul tuh. Ada nikmat-nikmat banyak yang kita dapatkan tuh. Iya. Nikmat sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lihat Ka'bah, minum air jam-jam, dan lain sebagainya. Saya suka sampaikan, jangan sampai 1-2 permasalahan teknis membuat kita menutup mata, iya, mengkupui nikmat Allah yang besar, Iya. datang ke tanah suci, lihat Ka'bah, Iya. gitu. Maka di akhir sebelum pulang, saya suka ngingetin jamaah, Bapak Ibu, yuk jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nanti kalau misalkan pulang umroh, cerita atau ditanya sama keluarga gimana umrohnya, jadilah hamba yang menjawab itu dengan mindset syukur. Gimana? Jawablah dengan ucapan alhamdulillah, umrohnya lancar, selamat, bisa kembali. Nah, nanti kalau ada 1-2 permasalahan teknis ya silakan. Jangan jadi orang yang kufur nikmat. Ketika ditanya sama keluarganya, gimana umrohnya? Langsung jawabannya itu, nyerocos. gitu. Saya mah kalah Busnya sakit, telat, kalah jemput. apa, gitu. Jadi yang disebut itu langsung permasalahannya, Iya, gitu, permasalahannya. Berarti kita belum menjadi hamba Allah yang pandai iya. bersyukur, gitu. Ya memang namanya kita di suatu tempat rame, orang dari seluruh dunia ada di sana gitu kan, pasti ada aja yang nggak pas gitu kan. Yang sering itu kan bus telat gitu kan, apalagi kalau pas ketemu supir-supirnya yang orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab gitu ya, nggak bisa bahasa Inggris, Betul. dari
Sri Lanka, Ah, India atau apalah gitu ya. Yang iya, kita emang ya tapi memang ya bagaimana? Memang kondisinya betul. emang sebenarnya emang itulah ya memang kadang-kadang bahasa sabar itu udah setiap saat sabar ya Bapak dari sabar. Karena itu tadilah balik lagi kita terikat sama orang lain gitu kan dan tidak semua orang lain itu tanda kutip pihak ketiga yang bekerja Iya, sama iya, dengan iya, kita itu kan tidak iya, semuanya juga tanda kutip bagus ya tapi ya gitu saya betul. bilang begitu gitu tapi ya tadi saya setuju bahwa apa yang kita dapatkan di tanah suci apa yang kita alami di tanah suci itu memang sehendaknya memang kita syukuri gitu kan jadi Iya, apa tidak semua orang dipanggil sama Allah untuk betul. ke tanah suci gitu kan dan even saya sendiri tat Hmm, gitu loh ya kalau mau pergi ada niat gitu oh saya kepengen insya Allah ke tanah suci itu saya langsung balik lagi ketika pertama kali saya mau ke tanah oh, suci saya balik lagi terus berdoa sama Allah ya Allah izinkan saya ah, untuk ke tanah suci walaupun saya sudah berkali-kali sudah mhm, haji sudah umroh berkali-kali tapi setiap kali saya punya niat untuk ke tanah suci entah bulan apa gitu, selalu saya balik lagi ke awalnya bahwa minta sama Allah ya Allah izinkan saya ke tanah suci izinkan saya untuk beribadah mhm, mudahkan lancarkan semua urusannya karena kita nggak pernah tahu betul, betul. sering kemarin alhamdulillah di saat visa sulit gitu ya Mhm, Tat Masya Allah itu jamaah-jamaah juga tidak hanya dari Rabani Tour tapi dari travel lain juga ya terkendala mhm, visa dan prosedurnya. Alhamdulillah kita pun di last minute gitu ya karena kita selalu bilang oke jamaah ini kondisinya memang lagi sulit visanya betul, memang lagi kredit kondisinya dan kita berdoa bersama-sama Insya Allah karena begitu Allah tidak izinkan juga betul, jangankan masalah visa sudah keluar pun pesawatnya nggak berangkat betul, betul ya betul, betul. seperti itu. Jadi ya balik lagi sahabat, ketika kita berkehendak untuk datang ke tanah suci, ketika kita punya niat untuk beribadah Nah, ke tanah suci, kuatkan niat kita betul, dan selalu ingatkan bahwa ini adalah panggilan. betul, Kita bertamu menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, artinya menunggu izin mereka. betul, betul, Kalau kita betul. tidak diizinkan, ya kita nggak akan bisa datang ke sana gitu loh. Nah, namanya kita bertamu, Ya, kita minta izin gitu, betul, seyogyanya kita minta izin kepada tuan rumah, ya betul, insya Allah kita melakukan hal-hal yang insya Allah baiklah seperti itu ya. betul, betul. Dan selama bertabung pun kita juga melakukan hal baik. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ke tanah suci, buat teman-teman yang masih gelisah untuk datang ke tanah Ah, suci, insya Allah kuatkan niat ya kan selalu berdoa dan berniat baik bahwa Allah itu akan memberikan mudah, betul, sesuatu betul, akan memberikan sesuatu yang kita nggak tahu apa gitu ya Tat. betul, betul. Walaupun kita merasa oh kok saya belum pantas ya jadi jangan takut nanti di tanah sucinya akan jadi tanah Ada pembalasan tadi pembalasan, Ustadz Robi udah bukan? bilang tanah suci bukan tanah pembalasan gitu ya jadi buat teman-teman saya banyak tuh sahabat-sahabat saya yang masih aduh saya takut ya gitu ya saya masih takut saya masih ngerasa saya belum Justru tanah suci itu jadi pantas gitu tanah meminta ampunan ya dan minta titik balik. ampunan iya betul malah Betul, harusnya teman-teman berpikir oh mungkin ini saatnya saya betul. diampuni gitu oleh Ah, Allah gitu kan jadi betul, kalau memang sudah ada rezekinya kalau memang sehat teman-teman jangan ragu untuk datang ke tanah suci karena insya Allah kalau emang Allah sudah panggil ya Allah akan mudahkan Allah akan lancarkan semua sahabat-sahabat kalaupun memang di sana dikasih sedikit ujian atau apa tidak sunatullah lah. masalah gitu kan karena begitulah memang seyogyanya kita hidup di dunia ya Ustadz ya. Betul, Nah, jadi sunatullah. jadi memang sudah seperti itu. Dan kami juga mengundang teman-teman yang ingin berbagi dengan kami di sini di podcast Untold Story Tanah Suci ini untuk bersharing ya. Teman-teman ngalamin apa aja, teman-teman sudah apa namanya menghadapi sesuatu yang menjadi hikmah setelah itu. Jadi kami mengundang teman-teman memang kadang-kadang agak sulit ya Tat kita untuk kadang-kadang mengungkapkan karena oh ini adalah tanda kutip mungkin apa yang saya kerjakan oh ternyata inilah balasannya mungkin seperti itu Iya, ini iya, hanya iya. di dunia ya ternyata Iya, kita iya. kan juga harus pikirkan apa yang kita lakukan di dunia balasannya di akhirat seperti apa kita Hmm, belum tahu ya betul betul, nggak betul, Tat gitu betul. kami mengundang teman-teman untuk sharing bersama kami hubungi kami di DM kami di Instagram atau di YouTube untuk bisa datang, untuk bisa sharing bersama kami, untuk bisa menjadi hikmah buat orang banyak.
Begitu Ustadz, terima kasih Siap. banyak sudah Sama-sama, hadir Ibu Ati. hari ini membersamai kami. Insya Allah cerita hari ini, Untold Story Tanah Suci hari ini menjadi hikmah buat teman-teman semua, jamaah-jamaah yang sudah pernah umroh maupun yang berencana untuk umroh tapi masih ragu. Insya Allah kita akan membersamai teman-teman dengan cerita-cerita Untold Story Tanah Suci dari ustadz-ustadz yang lain, jamaah-jamaah yang lain yang mau berbagi. Sehingga insya Allah ini menjadi pembelajaran buat kita dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu Haji. Setiap kebaikan mesti ditebarkan.